Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inggardiana Elfahriyanti, Prodi Teknik Desain dan Manufaktur, kelas DM6A, NRP 0617040010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian sequence control elektropneumatik. Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik, di mana prinsip kerjanya memiliki energi pneumatik sebagai media kerja, sedangkan media kontrolnya menggunakan sinyal elektrik. Sedangkan sequence control merupakan kontrol yang diberikan berdasarkan serangkaian proses yang berjalan berdasarkan urutan tertentu. Di sini, rangkaian sequence control elektropneumatik terdapat dua rangkaian. Yang pertama adalah rangkaian tanpa relay, dan yang kedua adalah rangkaian dengan relay. Nah, di depan saya ini adalah rangkaian tanpa relay. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja rangkaian tanpa relay tersebut. Pertama-tama, kita akan menekan tombol push button dengan tanda S1 di sini, yang bertujuan akan mengalirkan arus listrik dari power supply ke valve solenoid Y1, yang akan menyebabkan katup 5/2 bergerak dan akan mengalirkan ke silinder A. Kemudian akan menyebabkan silinder A bergerak maju. Saat silinder A bergerak maju, akan menyentuh limit switch S2 sehingga mengaktifkan solenoid Y3. Saat solenoid Y3 aktif, dia akan menggerakkan katup 5/2 dan akan menyebabkan silinder B bergerak maju. Saat silinder B bergerak maju dengan maksimal, dia akan menyentuh limit switch S3 dan mengaktifkan solenoid Y2. Saat solenoid Y2 aktif, dia akan mengembalikan katup 5/2 dan menggerakkan silinder A bergerak mundur. Saat silinder A bergerak mundur, limit switch S4 akan aktif dan mengaktifkan solenoid Y4. Saat solenoid Y4 aktif, dia akan menggerakkan katup 5/2 seperti semula dan menyebabkan silinder B bergerak mundur. Selesai. Kemudian, rangkaian yang kedua adalah rangkaian dengan relay. Bedanya dengan rangkaian tanpa relay, di sini rangkaian dengan relay memiliki kontraktor. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja dari rangkaian tersebut. Yang pertama, kita akan menekan tombol push button di sini. Dia akan mengalirkan arus listrik dari power supply menuju kontaktor K1 yang akan mengaktifkan solenoid Y1 di sini seperti ini dan akan menyebabkan katup 5/2 yang di sini bergerak ke arah kanan seperti ini. Setelah itu, arus akan mengalir menuju silinder A dan menyebabkan silinder maju maksimal. Seperti ini. Saat silinder A maju maksimal, dia akan menyentuh limit switch S2 dan akan mengaktifkan
kontaktor K2. Saat kontaktor K2 aktif, dia akan mengaktifkan kontak selenoid Y3. Setelah menyentuh selenoid Y3, dia akan menggerakkan katup 5/2 bergerak ke arah kanan. Setelah itu, silinder B akan bergerak maju dan menyentuh S2. Saat S2, setelah limit switch S3 tertekan, dia akan menyentuh kontaktor K3. Kemudian akan mengaktifkan selenoid Y2. Saat selenoid Y2 aktif, dia akan mengembalikan katup 5/2 ke arah kiri dan akan meneruskan ke silinder A, dan silinder A akan bergerak mundur. Setelah silinder A bergerak mundur, dia akan menyentuh limit switch S4. Saat itu, kontaktor K4 akan aktif dan mengaktifkan selenoid Y4. Saat selenoid Y4 aktif, dia akan mengembalikan katup 5/2 yang di sini ke arah kiri dan mengembalikan silinder B bergerak mundur. Berikut tadi adalah penjelasan saya mengenai rangkaian dengan relay dan rangkaian tanpa relay. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.